hatred. We're in the Great War now. Sepanjang sejarah, Islam, Kristen, dan Yahudi kerap digambarkan sebagai tiga saudara yang saling bermusuhan. Bertengkar tentang kitab, nabi, dan tanah suci. Pernah berperang dalam nama Tuhan. Pernah saling mengutuk atas nama kebenaran. Namun jauh dari hiruk-pikuk konflik teologis dan benturan politik, terdapat sebuah kisah yang lebih tenang, namun justru lebih dalam. Sebuah kisah di mana ketiga agama samawi tidak saling menyalahkan, tapi saling menyerap, merenung, dan berdialog, meski tanpa suara. Kisah ini tidak terjadi di masjid, gereja, atau sinagoga, tapi di ruang-ruang studi filsafat, di tangan para pemikir dan perenung yang mencoba melihat realitas tidak dari satu sisi, melainkan dari puncak gunung pencarian spiritual dan metafisika. Kisah itu bermula dari seorang pria, asing dari semua agama wahyu, tapi kelak akan memengaruhi semuanya. Ia bukan nabi, bukan imam, bukan santo. Namanya Plotinus, filsuf dari Alexandria, abad ketiga Masehi. Di tengah keruntuhan kekaisaran Romawi dan kaburnya arah manusia mencari makna hidup, Plotinus menawarkan satu gagasan revolusioner, bahwa di balik dunia yang kacau, ada satu realitas absolut. Sumber dari segala wujud, cahaya yang tak terjangkau pikiran, yang ia sebut sebagai The One, yang Maha Esa. Dan dari satu itu, semua memancar. Akal, jiwa, dan alam semesta. Ini bukan sekadar metafisika. Ini adalah blueprint batin yang kemudian dihayati oleh para mistikus Muslim, Rabbi Yahudi, dan Santo Kristen. Ajaran Plotinus ini kelak membentuk Neoplatonisme, arus besar dalam sejarah filsafat yang akan menginspirasi banyak tokoh agung. Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Ibnu Misaweh, Sa'adiyah Gaon, Philo, Augustinus, Aquinas. Semuanya membaca, menyerap, bahkan mengislamkan atau mengkristenkan gagasannya. Tanpa sadar, umat Islam, Kristen, dan Yahudi pernah bertemu dalam diam, dalam ruang akal dan permenungan, melalui warisan seorang filsuf yang tak mereka kenal secara agama, tapi mereka warisi secara hikmah. Inilah kisah tentang persimpangan sunyi antara wahyu dan filsafat. Tentang bagaimana satu pemikir pagan bisa menjembatani tiga agama langit. Tentang jejak-jejak Plotinus, yang masih hidup dalam jiwa para pencari kebenaran hingga hari ini. Dunia pernah hening sejenak. Bukan karena tidak ada konflik, tapi karena tiga peradaban besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, pernah menatap langit yang sama dan bertanya dengan suara yang mirip. Siapa aku? Siapa Tuhan? Dari mana segalanya berasal? Di antara dinding masjid tua di Baghdad, di balik lilin-lilin biara Bizantium, dan di ruang sunyi para rabi Yahudi di Spanyol, terdengar gema pemikiran kuno. Pemikiran yang tidak berasal dari nabi, tapi membuat para pencari Tuhan diam dan merenung. Nama filsafat itu Neoplatonisme. Dibangun dari warisan Plato, disusun oleh Plotinus, dan diterjemahkan ulang oleh para pemikir dari tiga agama samawi. Bukan wahyu, tapi terasa suci. Bukan teologi, tapi terasa dalam. Neoplatonisme bukan agama, tapi menjadi benang halus yang menjahit tiga iman yang tampak saling bertentangan. Sebuah jalan sunyi yang menembus batas keyakinan formal, mengantar siapapun yang tulus menuju yang esa. Filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga Al-Ghazali menemukan dalam filsafat ini pantulan dari Tauhid. Satu Tuhan, satu asal, satu akhir. Bagi mereka, kebenaran bisa datang dari cahaya akal, selama akal tunduk pada kebenaran ilahi. Filsuf Yahudi seperti Philo dan Maimonides menyusuri jalan akal dan wahyu, mengutip Plato dalam memahami Taurat, dan menyatukan dunia ide dengan hukum Tuhan. Teolog Kristen seperti Augustinus dan Pseudo Dionysius menjadikan Neoplatonisme sebagai jembatan ke surga.
Mereka menyebutnya bukan filsafat Yunani, tapi hikmah abadi yang membisikkan kehadiran Sang Ilahi jauh sebelum gereja berdiri. Dalam filsafat ini, Tuhan disebut sebagai Yang Satu, The One. Ia tidak bisa dijelaskan, tapi semua berasal darinya. Dunia ini bukan akhir, hanya bayangan dari realitas yang lebih tinggi, dan jiwa manusia. Ia turun dari atas, lalu tersesat di dunia bawah, dan harus naik kembali ke asalnya. Bukan dengan kekuatan dunia, tapi dengan penyucian, perenungan, dan cinta akan kebenaran sejati. Inilah kisah tentang satu cahaya kuno yang pernah bersinar di antara tiga kepercayaan besar. Tentang ajaran yang melintasi bahasa Arab, Latin, dan Ibrani. Tentang jembatan yang kini nyaris dilupakan, namun menyimpan pelajaran penting tentang toleransi, kedalaman, dan kesatuan makna. Inilah kisah Plotinus. Inilah Neoplatonisme. Dan inilah rahasia pertemuan Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam satu cahaya yang sama, filsafat ini tidak muncul dari perdebatan politik atau pertarungan teologis. Ia lahir dari perenungan sunyi, dari pencarian akan realitas tertinggi yang tak kasat mata. Bukan dari lembaga agama resmi, bukan dari pewahyuan kitab suci, tapi dari kedalaman akal dan jiwa manusia yang bertanya, siapa kita, dari mana kita datang, dan kemana kita akan kembali. Di tengah berbagai perbedaan antara Islam, Kristen, dan Yahudi, ada satu aliran filsafat yang secara mengejutkan pernah menjadi jembatan. Ia tidak mempersatukan secara akidah, tapi memberi bahasa bersama untuk memahami ketuhanan, jiwa, dan makna penciptaan. Nama aliran itu, Neoplatonisme. Dan tokoh yang berdiri di pusatnya adalah seorang filsuf yang hidup di abad ketiga Masehi, yang ajarannya memberi pengaruh besar hingga berabad-abad kemudian. Namanya Plotinus. Plotinus bukan nabi, ia bukan pendeta, bukan pula imam. Ia seorang filsuf yang lahir di Mesir, sekitar tahun 204 M. Namun sebagian besar hidupnya ia habiskan di kota Roma, di tengah masyarakat yang waktu itu sedang mengalami perubahan budaya dan krisis spiritual. Ia belajar filsafat bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijalani. Ia percaya bahwa filsafat sejati adalah perjalanan jiwa menuju sumber asalnya, yaitu Yang Esa. Dalam bahasanya disebut The One. Plotinus tidak pernah mencari popularitas. Ia tidak menyukai lukisan wajahnya, tidak meninggalkan banyak biografi pribadi, dan tidak tertarik menulis tentang dirinya sendiri. Tapi ajaran-ajarannya dicatat dan disusun oleh muridnya, Porphyry, dalam sebuah karya monumental berjudul Enits. Isi pemikirannya sangat dalam dan spiritual. Ia berbicara tentang jiwa manusia, tentang dunia yang fana sebagai bayangan dari dunia hakiki, dan tentang perjalanan kembali menuju kesempurnaan. Ia menggambarkan realitas sebagai suatu hierarki, dari The One, Yang Maha Esa, turun ke akal universal, Nous, lalu ke jiwa universal, Soul, dan akhirnya ke dunia materi. Tujuan hidup manusia menurut Plotinus adalah naik kembali ke atas, meninggalkan keterikatan dunia, dan menyatu kembali dengan sumber segalanya. Pemikirannya begitu kuat dan luas pengaruhnya. Dalam Islam, ide-idenya masuk lewat filsuf-filsuf besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Dalam Kristen, pengaruhnya tampak jelas dalam pemikiran Agustinus. Dalam Yahudi, ia memberi dasar metafisik bagi pemikiran mistik seperti Kabalah. Neoplatonisme menjadi semacam titik temu antara tiga tradisi besar. Ia tidak menghapus perbedaan agama, tapi menawarkan kerangka berpikir bersama untuk membahas hal-hal metafisik tentang Tuhan, jiwa, kebenaran, dan tujuan hidup. Plotinus bukan tokoh yang banyak dikenal masyarakat awam, tapi ia adalah salah satu sosok yang paling berpengaruh secara diam-diam dalam sejarah filsafat dan spiritualitas dunia. Ia tidak memulai agama baru, tapi ajarannya mampu menyentuh hati para pencari kebenaran dari berbagai keyakinan. Inilah salah satu contoh bagaimana filsafat bisa menjadi jembatan. Bukan untuk menyatukan doktrin, tapi untuk menyatukan semangat pencarian akan kebenaran yang lebih tinggi. Ia bukan nabi yang membawa kitab suci. Ia juga bukan rasul yang diutus kepada suatu kaum. Bahkan namanya tak pernah disebut dalam kitab-kitab wahyu. Tapi pengaruh pemikirannya, diam-diam,
telah merasuk ke dalam akar spiritual dan intelektual tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namanya Plotinus. Hidup pada abad ketiga Masehi, Plotinus tidak dikenal sebagai pendiri agama. Namun warisan filosofisnya, yang dikenal sebagai Neoplatonisme, menyulut api renungan metafisik yang terus menyala lintas abad. Ia berbicara tentang Yang Satu, The One, sebuah konsep ketuhanan mutlak yang tak bisa dijangkau oleh panca indera, tapi menjadi sumber dari segala yang ada. Plotinus menggambarkan dunia sebagai pancaran dari realitas ilahiyah, sebuah tatanan hierarkis, di mana segala sesuatu berasal dari Yang Esa dan secara spiritual rindu untuk kembali kepadanya. Ia menyampaikan bahwa jiwa manusia sejatinya suci dan berasal dari sumber ilahiyah, dan bahwa kehidupan sejati adalah proses penyucian untuk kembali kepada cahaya asal. Meskipun ia hidup dalam dunia pagan Romawi, ide-idenya diterjemahkan dan diteruskan oleh para pemikir Kristen awal seperti Santo Agustinus. Lalu berabad-abad kemudian, para filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Suhrawardi juga membangun fondasi pemikiran Islam filosofis di atas skema metafisika Neoplatonis. Bahkan dalam tradisi Yahudi, pengaruh Neoplatonisme dapat ditemukan dalam mistisisme Kabbalah dan filsafat para rabi Yahudi abad pertengahan seperti Maimonides. Bagi sebagian tokoh sufi dan mistikus, seperti Ibnu Arabi, pemikiran Plotinus seolah memiliki getaran ilahiyah. Mereka tidak menyebutnya nabi, tapi menyebutnya Al-Hakim Al-Rabban, filsuf suci yang mampu menyentuh rahasia Tuhan meski tanpa wahyu. Plotinus bukan seorang ulama, bukan juga imam besar, tapi gagasannya menjelma jembatan, menghubungkan akal dan iman, filsafat dan wahyu, timur dan barat. Dan meskipun dunia hari ini penuh konflik antar agama, warisan pemikirannya justru menjadi bukti bahwa kebenaran sejati bisa ditemukan oleh siapa saja yang dengan tulus mencarinya. Maka tak heran jika sebagian menyebutnya filsuf yang tak beragama, tapi mendekat kepada Tuhan lebih dari banyak yang mengaku beragama. Inilah kisah Neoplatonisme, bukan sekadar aliran filsafat, melainkan sebuah jembatan spiritual yang melintasi iman, zaman, dan peradaban. Di tengah benturan antara Islam, Kristen, dan Yahudi sepanjang sejarah, ada satu warisan pemikiran yang justru diterima, bahkan dimuliakan oleh ketiganya. Filsafat Plotinus. Plotinus bukan nabi. Ia tidak datang membawa kitab suci. Namun gagasannya tentang Yang Esa, jiwa, dan realitas tertinggi menjadi pondasi bagi kebangkitan filsafat spiritual. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari The One, Tuhan sebagai sumber mutlak segala keberadaan. Tuhan tidak bisa dipahami dengan akal biasa, melainkan dengan pencerahan jiwa yang bersih dan suci. Dari sinilah lahir gagasan tentang emanasi, bahwa dari Tuhan memancar akal universal, kemudian jiwa, lalu akhirnya alam semesta. Ini bukan penciptaan dengan kehendak, melainkan pancaran cahaya dari sumber yang tak pernah padam. Gagasan ini begitu mendalam dan memikat. Di dunia Kristen, pemikiran Plotinus diadopsi oleh Agustinus dan para bapa gereja. Konsep Trinitas dan jiwa abadi banyak dipengaruhi Neoplatonisme. Di dunia Yahudi, filsafat ini diterima oleh tokoh-tokoh mistik seperti Philo dan berkembang dalam ajaran Kabbalah. Pandangan tentang Tuhan yang transenden dan proses penciptaan spiritual menjadi elemen penting dalam kepercayaan esoterik Yahudi. Dan di dunia Islam, warisan Plotinus mekar indah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, filsafatnya masuk ke jantung pemikiran Islam klasik. Al-Farabi, Ibn Sina, hingga Al-Ghazali berdialog dengan ide-ide Neoplatonis. Bahkan sufi besar seperti Suhrawardi dan Ibnu Arabi menafsirkan ajaran Plotinus dalam cahaya tauhid. Di tangan para pemikir Muslim, konsep The One diidentifikasi dengan Allah, dan pancarannya menjadi manifestasi ciptaan yang disusun dalam tatanan spiritual. Neoplatonisme menjadi benang halus yang menghubungkan langit dan bumi. Ia menyatukan rasio dan ruh, iman dan pengetahuan, dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh hati setiap pencari kebenaran. Neoplatonisme tidak menghapus perbedaan agama, tapi ia membuka ruang refleksi.
bahwa di balik semua simbol, ritual, dan dogma, ada satu cahaya yang menyinari semua jiwa yang mencari Tuhan. Dan di zaman penuh kebisingan spiritual hari ini, mungkin filsafat ini masih membisikkan sesuatu, bahwa kebenaran tidak berteriak. Ia mengalir, tenang, dari sumber yang Maha Esa. Plotinus hidup pada abad ketiga Masehi, sekitar tahun 245 hingga 270 M, dalam masa yang bisa disebut sebagai era peralihan peradaban besar. Ia lahir di Mesir, kemungkinan besar di kota Likopolis, yang kini dikenal sebagai Asyut, saat wilayah itu berada di bawah dominasi Kekaisaran Romawi. Namun meski lahir di Mesir, darah yang mengalir dalam dirinya adalah warisan intelektual Yunani klasik dan semangat pencarian kebenaran yang universal. Dunia saat itu sedang dilanda krisis identitas. Kekaisaran Romawi secara militer dan administratif masih berjaya, namun secara spiritual mengalami kehampaan. Agama-agama pagan tradisional kehilangan relevansinya. Masyarakat kelas atas terjebak dalam dekadensi. Di tengah kegelapan itulah, banyak orang mencari cahaya, bukan di kuil atau istana, tapi di dalam perenungan filsafat dan spiritualitas. Plotinus tidak puas dengan sekadar teori-teori logis ala Aristoteles. Ia haus akan kebenaran yang hidup. Ia menempuh perjalanan jauh ke timur bersama pasukan Romawi menuju Persia, berharap menemukan kebijaksanaan timur kuno yang tersembunyi. Namun, misi itu gagal. Meski begitu, perjalanannya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia kemudian kembali ke barat dan menetap di Roma, kota pusat kekuasaan dunia saat itu. Di Roma, Plotinus mendirikan semacam madrasah filsafat, tempat diskusi mendalam tentang hakikat jiwa, keabadian, Tuhan, dan kebaikan tertinggi. Murid-muridnya bukan orang sembarangan. Banyak dari kalangan elit, pejabat, bahkan kaum terpelajar Kristen awal yang mulai tertarik pada cara berpikirnya. Ia menolak keras materialisme dan mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari realitas sejati yang lebih tinggi, yang ia sebut sebagai Yang Esa, The One. Apa yang menjadikan Plotinus istimewa bukan hanya kecerdasannya, tapi juga kehidupannya yang asketik. Ia hidup sederhana, jauh dari ambisi duniawi. Ia lebih suka menyendiri dan merenung ketimbang terlibat dalam gemerlap dunia Romawi. Baginya, filsafat bukan teori, tapi jalan penyucian jiwa. Pemikiran Plotinus, yang kemudian dikenal sebagai Neoplatonisme, menjadi jembatan antara filsafat dan mistisisme. Dari ajarannya lahirlah benih-benih spiritualitas yang nanti akan meresap dalam teologi Kristen melalui tokoh seperti Santo Agustinus. Dalam Yahudi, pemikiran ini memengaruhi tradisi Kabalah. Sementara dalam dunia Islam, gagasannya hidup dalam pemikiran para filsuf besar seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Suhrawardi, bahkan Ibnu Arabi. Plotinus tidak pernah menyebut dirinya nabi dan tidak berbicara atas nama agama tertentu. Namun filsafatnya menembus batas. Ia membuka jalan bagi dialog lintas agama, bukan melalui kompromi dogma, tapi lewat pencarian yang tulus akan yang satu yang mutlak. Inilah mengapa, meski ia bukan rasul, bukan ulama, bukan nabi, warisan intelektual Plotinus telah hidup dalam 3 peradaban besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, sebagai roh pemersatu dalam samudera kebenaran yang tak terikat batas formalitas agama. Ia dikenal sebagai seorang pemikir mistik yang bukan hanya menghidupkan kembali ajaran Plato, tetapi juga mengubahnya menjadi sistem filsafat spiritual yang sangat dalam dan luas. Plotinus tidak hanya membaca Plato, ia menghayatinya, menafsirkannya melalui lensa pengalaman batin yang penuh getaran ilahiyah. Ia percaya bahwa tujuan utama hidup manusia bukan sekadar pengetahuan, tetapi penyatuan dengan Yang Maha Esa, realitas tertinggi yang ia sebut sebagai The One, Sang Satu. Dalam ajaran Plotinus, segala sesuatu berasal dari The One, bukan sebagai ciptaan yang terpisah, tetapi sebagai pancaran, emanasi, yang semakin jauh dari kesempurnaan. Jiwa manusia, menurutnya, berasal dari sumber yang suci, dan selama hidup di dunia ini, ia seperti terperangkap dalam raga dan materi. Maka tugas sejati manusia adalah kembali ke asalnya, kembali menyatu dengan Tuhan.
bukan lewat ritual kosong, tapi lewat kontemplasi, disiplin diri, penyucian jiwa, dan perenungan terus-menerus akan kebaikan dan keindahan mutlak. Inilah yang membuat Plotinus istimewa. Ia tidak hanya bicara soal logika atau teori metafisika kering, tapi membimbing manusia menuju pengalaman spiritual yang dalam. Ia seperti sufi sebelum tasawuf lahir, seperti zahid di tengah gemerlapnya filsafat dunia Romawi. Ia hidup dalam dunia yang penuh konflik, tetapi mengajak manusia untuk menatap cahaya ilahi yang kekal, yang tidak pernah padam, bahkan di tengah gelapnya zaman. Filsafatnya dikenal dengan nama Neoplatonisme. Aliran pemikiran yang kemudian memengaruhi para teolog Kristen seperti Agustinus, para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, dan bahkan mistikus Yahudi dalam tradisi Kabalah. Neoplatonisme tidak memaksa dogma, tapi mengajak merenung. Ia tidak menyerang agama, tetapi menjadi jembatan antara iman dan akal. Plotinus sendiri tidak pernah mengaku nabi, tidak mendirikan agama baru, tapi pemikiran-pemikirannya begitu dalam, begitu bersih dari ambisi duniawi, sehingga dianggap oleh sebagian pemikir Muslim sebagai hikmah profetik. Kebijaksanaan yang mengandung jejak cahaya kenabian, meskipun bukan wahyu syariat. Warisan Plotinus membuktikan bahwa kebenaran yang murni bisa lahir dari hati yang jujur mencari Tuhan. Siapapun dia, dari bangsa manapun, dari zaman manapun. Ia adalah tokoh langka dalam sejarah manusia, seorang filsuf, seorang pencari, dan seorang yang mengajarkan bahwa untuk bertemu Tuhan, manusia harus terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Porfiri, yang nama aslinya adalah Malchus, berasal dari Tirus di wilayah Fenisia, kini Lebanon. Ia adalah seorang intelektual yang brilian, fasih dalam filsafat Yunani, dan sangat tertarik pada pencarian spiritual. Ketika bertemu dengan Plotinus di Roma pada sekitar tahun 263 M, ia langsung terkesan oleh kedalaman pemikiran dan kehidupan zuhud gurunya. Porfiri tidak hanya menjadi murid, tetapi juga menjadi sahabat spiritual yang mencatat, menyusun, dan menyebarkan ajaran-ajaran Plotinus dengan penuh kesetiaan. Setelah wafatnya Plotinus sekitar tahun 270 M, Porfiri merasa bertanggung jawab untuk menjaga warisan intelektual gurunya agar tidak hilang. Ia mengumpulkan semua tulisan Plotinus, yang awalnya berserakan dan tidak tersusun, lalu membaginya ke dalam 6 kelompok yang disebut Enneads. Berasal dari kata Yunani Ennea, yang berarti 9, karena setiap kelompok terdiri dari 9 risalah. Totalnya, Enneads memuat 54 tulisan yang membahas berbagai tema metafisika, etika, jiwa, penciptaan, dan puncaknya. Penyatuan jiwa dengan yang satu, The One, entitas tertinggi dalam kosmologi neoplatonik. Lebih dari sekadar editor, Porfiri juga menambahkan biografi Plotinus dalam pengantar Enneads, berjudul Eisagoge atau Life of Plotinus, yang hingga hari ini menjadi sumber utama untuk memahami kehidupan pribadi Plotinus. Di dalamnya, Porfiri menggambarkan gurunya sebagai pribadi yang rendah hati, sangat spiritual, dan menjauhi dunia materi. Plotinus bahkan dikisahkan malu memiliki tubuh fisik karena merasa jiwa manusia adalah pancaran dari yang ilahi dan harus kembali kepadanya. Karya Porfiri ini menjadi fondasi bagi berkembangnya Neoplatonisme di dunia Kristen, Yahudi, dan Islam. Di kemudian hari, para teolog Kristen seperti Agustinus, para filsuf Yahudi seperti Philo dan Maimonides, dan para filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ibnu Sina, semua terinspirasi oleh prinsip-prinsip utama Neoplatonisme yang dituangkan dalam Enneads. Bahkan konsep emanasi, pancaran ciptaan dari Tuhan, yang sangat kuat dalam mistisisme Islam, tasawuf, dan filsafat kalam, adalah warisan dari bangunan pemikiran Plotinus yang dijaga Porfiri dengan telaten. Porfiri pun tidak berhenti di situ. Ia menulis banyak karya sendiri, seperti Isagoge, sebuah pengantar logika yang sangat berpengaruh dan dipelajari di dunia Islam serta Kristen selama berabad-abad. Namun, warisan terbesarnya tetap Enneads, bukan hanya sebagai buku filsafat, tetapi sebagai batu penjuru peradaban metafisik yang menjembatani iman dan akal di antara 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Sebuah karya yang lahir dari cinta murid kepada gurunya, dan dari keyakinan bahwa kebenaran,
Meski bukan wahyu, tetap pantas dijaga. Plotinus tidak sekadar mewarisi ajaran Plato, tapi mengembangkannya menjadi sistem metafisika yang sangat berpengaruh, terutama dalam dunia spiritual dan mistik tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Konsep paling revolusioner dari ajarannya adalah tentang The One, Yang Esa. Menurut Plotinus, The One bukan Tuhan dalam pengertian teistik personal seperti dalam agama-agama Ibrahim. Ia lebih tinggi dari akal, lebih murni dari eksistensi, dan lebih absolut dari segala bentuk yang dapat dipikirkan manusia. Ia tidak bisa dipersepsikan, dibayangkan, atau didefinisikan. Ia melampaui semua kategori eksistensial. The One adalah asal segala realitas. Tapi ia sendiri tidak termasuk dalam realitas yang kita kenal. Yang luar biasa, Plotinus mengatakan bahwa dari Yang Esa, segala sesuatu memancar, emanates, bukan diciptakan seperti dalam konsep penciptaan yang umum. Ibarat matahari yang menyinari tanpa kehilangan cahaya, alam semesta pun berasal dari pancaran Yang Esa. Bukan dari kehendak, bukan dari perintah, tapi dari limpahan kebaikan dan kesempurnaan yang tak terbendung. Alur pemancarannya bertingkat. Dari The One lahirlah Nous, akal universal, sebagai entitas pertama yang sadar dan mengetahui dirinya. Dari Nous lahirlah Psyche, jiwa universal, yang menjadi penggerak dari semua jiwa makhluk hidup. Dari Psyche, muncullah dunia fisik, materi, dan realitas yang kita kenal. Dalam sistem ini, semakin jauh sesuatu dari The One, semakin lemah dan redup eksistensinya. Dunia fisik yang kita tinggali hanyalah bayangan atau refleksi buram dari kesempurnaan yang ada di tingkat lebih tinggi. Namun, di dalam jiwa manusia masih ada percikan cahaya dari Yang Esa. Dan tujuan tertinggi manusia, menurut Plotinus, adalah kembali menyatu dengannya. Caranya bukan dengan logika atau ritual semata, tapi melalui pensucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan kontemplasi mendalam atas kebaikan, kebenaran, dan keindahan yang ilahiyah. Inilah yang membuat Neoplatonisme bukan sekadar filsafat dingin, tapi menjadi semacam jalan spiritual, hampir seperti tarekat. Dan dari sinilah muncul pengaruhnya ke dunia keislaman, khususnya dalam aliran filsafat Sufi. Dalam Islam, para tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan terutama Ibnu Arabi menjadikan kerangka Neoplatonik sebagai sarana untuk menjelaskan konsep Tuhan, Allah, emanasi ilmu, penciptaan alam, dan kembalinya ruh kepada sumbernya. Mereka tentu menyelaraskan dengan tauhid, tapi struktur metafisiknya tetap terinspirasi dari Plotinus. Hal yang sama juga terjadi dalam pemikiran Kristen awal, terutama pada tokoh seperti Augustinus dan para bapa gereja. Dalam tradisi Yahudi, pengaruh Neoplatonisme terlihat dalam Kabalah dan pemikiran Musa ibnu Maimun, Maimonides. Maka tak heran jika para sarjana modern menyebut Neoplatonisme sebagai agama filsafat, karena ia diterima, dimodifikasi, dan diwariskan oleh tiga agama besar sebagai alat untuk memahami relasi antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Neoplatonisme menjadi jembatan spiritual lintas iman, bukan dalam akidah, tapi dalam perenungan akan hakikat yang tertinggi. Menurut filsafat Neoplatonisme, semesta ini bukan terjadi karena kebetulan, bukan pula karena keinginan pencipta yang bersifat manusiawi, tapi karena limpahan dari sumber mutlak, satu realitas suci yang tidak terkatakan, tidak tergambarkan, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Mereka menyebutnya The One, Yang Esa. The One bukan Tuhan dalam pengertian teistik populer. Ia melampaui semua nama, bentuk, dan atribut. Ia tidak berpikir, tidak bergerak, tidak berkehendak, karena semua itu adalah tanda-tanda makhluk. Tapi dari kesempurnaannya, realitas memancar, seperti cahaya memancar dari matahari, bukan karena niat, tapi karena kodrat. Limpahan pertama dari The One adalah Nous, atau akal universal. Ini bukan akal seperti akal manusia, melainkan bentuk kesadaran tertinggi. Ia melihat The One dan mencerminkan semua bentuk ideal yang abadi. Disinilah tinggal konsep tentang keadilan murni, kebaikan hakiki, keindahan sejati.
Semua hal yang dalam hidup ini hanya kita kenal sebagai bayangan. Kemudian dari nous, lahirlah psike atau jiwa universal. Kekuatan yang mulai bergerak ke bawah, ke alam yang lebih rendah, dan bertugas menyambungkan antara dunia ide dengan dunia nyata. Jiwa ini membelah diri menjadi banyak jiwa. Jiwa langit, jiwa bintang, jiwa manusia, bahkan jiwa binatang. Setiap jiwa menyimpan kerinduan untuk kembali ke sumber asalnya, ke The One, tapi terperangkap dalam tubuh dan materi. Dan dari gerakan jiwa inilah lahir dunia materi, dunia kita. Dunia ini adalah lapisan paling bawah dari hierarki keberadaan. Ia gelap, berubah, penuh keterbatasan. Namun, ia bukan keburukan mutlak, karena ia tetap berasal dari pancaran yang esa, meskipun dalam bentuk paling jauh, paling redup. Materi dalam Neoplatonisme bukan musuh, tapi ujian. Ia adalah tempat jiwa diuji. Apakah ia tenggelam, ataukah ia bangkit dan kembali menuju cahaya asalnya? Inilah struktur metafisika Neoplatonis. Yang esa, akal universal, jiwa universal, dunia materi. Setiap lapisan bukan pemisahan, tapi pancaran. Seperti cahaya dari pusat matahari, yang makin jauh makin lemah, makin gelap, tapi tetap berasal dari sumber yang sama. Konsep ini tak hanya filosofis, tapi spiritual. Plotinus percaya bahwa jiwa manusia bisa kembali naik, kembali menyatu dengan The One, melalui pembersihan diri, latihan rohani, dan kontemplasi mendalam. Jalan pulang ini adalah perjalanan mistik, penuh kedalaman, dan disebut oleh sebagian filsuf sebagai kenosis. Pelepasan dari dunia agar bisa menyatu kembali dengan Tuhan yang sejati. Filsafat ini bukan sekadar teori. Ia adalah visi tentang hidup dan alam semesta, bahwa semuanya satu. Bahwa dari satu datang segala sesuatu. Dan kepada satu, semua akan kembali. Menurut ajaran Neoplatonisme, tujuan hidup manusia bukan sekadar mencari kebahagiaan duniawi, kekuasaan, atau pengetahuan. Semua itu hanyalah bayangan dari kebahagiaan sejati. Tujuan hidup manusia yang sesungguhnya adalah kembali menyatu dengan Yang Esa, sumber segala realitas dan kebaikan. Manusia berasal dari Yang Esa. Jiwa kita adalah pancaran dari jiwa universal, yang pada akhirnya berasal dari The One, sumber mutlak yang melampaui semua nama dan bentuk. Tapi dalam perjalanannya ke dunia materi, jiwa jatuh. Ia terseret dalam tarikan tubuh, keinginan, ambisi, dan kesenangan indrawi. Ia lupa asalnya, dan karena itu, ia juga lupa tujuannya. Namun, meskipun terperangkap dalam tubuh, jiwa tetap menyimpan kerinduan untuk kembali. Kerinduan itu muncul dalam bentuk rasa gelisah terhadap dunia, rasa lapar terhadap makna, dan dorongan untuk mencari yang lebih tinggi. Dalam bahasa Neoplatonis, jiwa ingin naik kembali, anabasis, ke tingkat yang lebih tinggi dari keberadaan. Bagaimana caranya? Bukan dengan meninggalkan dunia secara fisik, tapi dengan menyucikan jiwa, melepaskannya dari belenggu nafsu dan ilusi dunia materi. Ini dilakukan melalui latihan akhlak dan pengendalian diri, renungan mendalam terhadap kebaikan dan keindahan kontemplasi terhadap dunia ide dan hakikat terdalam. Pemutusan keterikatan pada hal-hal fana pembersihan jiwa ini bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan untuk memungkinkan jiwa melihat cahaya asalnya dan akhirnya mengalami penyatuan batin dengan Yang Esa. Plotinus menggambarkan proses ini bukan sebagai pemahaman intelektual biasa, tapi sebagai pengalaman mistik tertinggi, di mana batas antara jiwa dan Tuhan lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesatuan mutlak. Ia berkata, dalam momen tertinggi, jiwa melampaui pikiran. Ia tenggelam dalam keheningan Yang Esa, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberadaan. Dalam pandangan ini, hidup bukanlah tentang menguasai dunia, tapi tentang mengenali asal-usul kita, membersihkan diri dari kegelapan, dan pulang ke rumah yang hakiki, ke sumber cahaya dan keberadaan itu sendiri. Philo dari Alexandria bukan sekadar seorang tokoh Yahudi biasa. Ia adalah jembatan hidup antara dua dunia besar, dunia wahyu Taurat yang diwarisi dari para nabi Yahudi,
dan dunia filsafat Yunani yang menguasai cakrawala intelektual Mediterania pada masanya. Lahir dan hidup di Alexandria, kota pelabuhan kosmopolitan yang saat itu menjadi pusat perpustakaan terbesar di dunia. Philo tumbuh dalam lingkungan multikultural, bahasa Ibrani di sinagoga, bahasa Yunani di forum-forum filsafat. Ia menguasai keduanya. Dan dari sinilah lahir pemikiran yang revolusioner. Alih-alih melihat Taurat dan filsafat Yunani sebagai dua kutub yang bertentangan, Philo melihatnya sebagai dua sisi dari satu kebenaran yang sama. Baginya, wahyu dan akal tidak perlu bertarung. Justru akal yang benar akan membawa manusia untuk memahami makna terdalam dari wahyu. Philo adalah pelopor metode tafsir alegoris dalam membaca kitab suci. Ia menafsirkan kisah-kisah dalam Taurat secara simbolik dan filosofis. Penciptaan dunia dalam 6 hari ia pahami bukan secara literal, melainkan sebagai proses emanasi dari Tuhan Yang Maha Esa menuju dunia nyata, mirip dengan struktur metafisika dalam Platonisme. Musa, sang nabi terbesar dalam tradisi Yahudi, ia gambarkan sebagai filsuf sejati, manusia yang berhasil menyatukan akal, wahyu, dan kesucian hidup. Hukum-hukum Taurat, seperti larangan makan makanan haram, ia tafsirkan sebagai simbol pengekangan hawa nafsu dan penapisan jiwa menuju cahaya kebenaran. Konsep logos, yang sangat penting dalam filsafatnya, adalah puncak dari penyatuan antara wahyu dan filsafat. Logos adalah akal ilahi, kekuatan rasional yang memancar dari Tuhan, menjadi perantara antara yang tak terbatas dengan dunia yang terbatas. Logos ini berperan sebagai lidah Tuhan dalam penciptaan dan penyampaian hikmah. Sangat mirip dengan konsep akal pertama dalam filsafat Islam, dan bahkan menjadi pondasi bagi teologi Kristen awal tentang firman. Yohanes 1:1. Philo tidak hanya membuka jalan bagi perkembangan mistisisme Yahudi, tetapi juga meletakkan fondasi metafisik yang kelak digunakan oleh para filsuf Muslim, seperti Al-Kindi dan Al-Farabi, yang membangun teori emanasi. Ibnu Sina, yang mengembangkan konsep akal aktif dan hubungan jiwa dengan Yang Esa. Bahkan Imam Ghazali dan para sufi dalam pengembangan konsep pembersihan jiwa menuju penyatuan dengan Tuhan. Philo sendiri tidak pernah mengklaim sebagai nabi dan memang tidak dianggap sebagai nabi dalam tradisi Yahudi. Tapi karya-karyanya menjadi warisan penting bagi 3 agama samawi. Ia adalah satu dari sedikit tokoh Yahudi yang dihormati pula oleh sebagian Kristen dan Muslim, bukan karena agamanya, tapi karena hikmahnya. Maka tak berlebihan jika dikatakan, Philo adalah pelopor Neoplatonisme spiritual sebelum Plotinus, dan penghubung besar antara agama Samawi dan filsafat Yunani. Philo dari Alexandria, seorang tokoh Yahudi Helenistik yang hidup pada abad pertama Masehi, adalah figur kunci dalam menyatukan 2 arus besar pemikiran, wahyu Taurat dan filsafat Yunani, terutama ajaran Plato dan murid-muridnya. Ia tidak hanya sekadar menafsirkan kitab suci secara alegoris, tapi juga menanamkan dasar-dasar metafisika yang kelak akan memengaruhi pemikiran 3 agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam gagasannya, Tuhan bukan sekadar pribadi agung yang menciptakan alam semesta, tetapi adalah yang satu mutlak, the absolute one, yang tidak tersentuh oleh ruang dan waktu, tidak terdiri dari bagian, tidak berubah, dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia atau akal biasa. Segala deskripsi positif tentang Tuhan menurutnya hanyalah pendekatan yang terbatas. Maka Philo lebih banyak menggambarkan Tuhan dengan cara negatif. Negatif teologi. Tuhan tidak berawal, tidak berakhir, tidak menyerupai apapun, tidak membutuhkan apapun. Dalam ajaran Philo, dunia diciptakan tidak langsung oleh Tuhan, tetapi melalui perantara yang disebutnya logos, sebuah konsep yang menyeberang antara wahyu dan filsafat. Logos adalah citra sempurna Tuhan akal kosmik yang mengatur alam jembatan antara yang tak terlihat dengan dunia nyata. Konsep logos inilah yang kemudian diadopsi oleh Kristen awal sebagai gambaran Yesus, Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Dan oleh para filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam bentuk akal pertama, Al-Aql Al-Awwal, dalam skema emanasi.
Yang menarik, bagi Philo, mengenal Tuhan tidak cukup hanya lewat hukum atau ritual, tetapi lewat penyucian jiwa, kontemplasi, dan pengendalian hawa nafsu. Ini sangat mirip dengan prinsip-prinsip dalam tasawuf dan filsafat Islam kemudian hari. Beberapa poin penting dari konsep Tuhan menurut Philo. Tuhan adalah wujud mutlak yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Segala sesuatu berasal darinya melalui perantara, logos. Tapi tidak berarti Tuhan berubah. Tujuan hidup manusia adalah kembali mendekat kepada Tuhan, melalui akal dan jiwa yang bersih. Para pemikir Neoplatonis seperti Plotinus dan Porfiri melanjutkan gagasan ini dengan lebih sistematis, memperkuat ide tentang Yang Esa, Tohen, emanasi, dan pendakian jiwa menuju kesempurnaan. Dan dari sinilah muncul sebuah filosofi spiritual yang memengaruhi tidak hanya Kristen dan Yahudi, tapi juga filsafat Islam klasik, terutama dalam tradisi Sufi falsafi. Dengan kata lain, Philo adalah jembatan antara Taurat dan Plato, antara mistik Yahudi dan metafisika Yunani. Ia tidak mendirikan agama baru, tapi membuka ruang kontemplasi lintas iman, dengan satu tujuan, memahami Tuhan yang Maha Esa. Pengaruh Neoplatonisme terhadap Kabalah tidak bisa dilepaskan dari alur sejarah panjang dialog antara filsafat Yunani dan tradisi keagamaan Timur Tengah. Kabalah sendiri berkembang di kalangan Yahudi abad pertengahan, tetapi akar-akar metafisik dan struktur spiritualnya banyak menyerap konsep-konsep yang telah lebih dahulu muncul dalam pemikiran Neoplatonis, terutama melalui tokoh-tokoh seperti Philo dari Alexandria. Philo adalah seorang pemikir Yahudi Helenistik yang hidup pada abad pertama Masehi. Ia berusaha menjembatani antara ajaran Taurat dengan filsafat Yunani, khususnya ajaran Plato. Ia menggambarkan Tuhan sebagai Yang Esa mutlak, tidak terhingga, tidak dapat dijangkau, dan menjadi sumber segala sesuatu. Konsep ini kemudian menjadi pondasi bagi gagasan Kabalah tentang Ein Sof, yaitu Tuhan yang tak terbatas, tidak bisa digambarkan, dan berada di luar segala kategori eksistensi. Dari Ein Sof inilah segala sesuatu berasal melalui proses yang disebut dengan emanasi. Emanasi dalam Kabalah digambarkan dalam bentuk 10 tingkatan yang disebut sefirot. Setiap sefirah merepresentasikan aspek atau manifestasi tertentu dari Tuhan, seperti kasih sayang, keadilan, kemuliaan, keindahan, pengetahuan, dan sebagainya. Struktur 10 sefirot ini sangat mirip dengan tahapan emanasi yang diajarkan oleh Plotinus dalam sistem Neoplatonis. Dari Yang Esa memancar akal, nous, kemudian jiwa, psyche, dan akhirnya dunia materi. Dalam kedua sistem, realitas bukan diciptakan secara langsung dari ketiadaan, melainkan dipancarkan secara bertingkat dari sumber tunggal yang murni dan suci. Pengaruh Neoplatonisme terhadap Kabalah bukan hanya terbatas pada struktur metafisiknya, tetapi juga menyentuh aspek spiritual. Dalam Neoplatonisme, manusia diyakini berasal dari sumber ilahi, kemudian terjatuh ke dunia materi, dan tugasnya adalah kembali kepada asalnya melalui penyucian jiwa dan kontemplasi. Kabalah juga mengajarkan hal yang serupa. Jiwa manusia dianggap berasal dari tingkat spiritual tertinggi. Namun karena terikat oleh tubuh dan dunia materi, ia harus melalui proses tazkiyah, pembersihan, untuk kembali naik mendekati Ein Sof. Ini dilakukan melalui ibadah, pemahaman simbol-simbol rahasia, dan laku spiritual yang mendalam. Konsep-konsep seperti ini juga banyak ditemukan dalam tradisi mistik Islam, terutama Sufisme. Misalnya dalam ajaran Ibnu Arabi, dikenal istilah tajalli, atau manifestasi Tuhan dalam berbagai bentuk, serta perjalanan spiritual jiwa yang ingin kembali ke al-haq atau kebenaran mutlak. Kesamaan ini menunjukkan bahwa baik Kabalah maupun tasawuf dipengaruhi oleh struktur metafisik Neoplatonis, meskipun masing-masing dikembangkan dalam kerangka teologi yang berbeda. Dengan demikian, Kabalah bukan hanya mistisisme Yahudi dalam arti eksklusif, tetapi juga merupakan hasil pertemuan antara teks-teks keagamaan dan filsafat Yunani yang telah diformat ulang dalam bahasa Taurat dan simbol-simbol Ibrani. Ia adalah bentuk tafsir mendalam atas makna ilahi dalam dunia, namun dengan struktur logika yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Neoplatonis. Jika dilihat dari sudut sejarah intelektual, maka Kabalah dapat dipahami sebagai representasi dari semangat zaman,
di mana filsafat dan wahyu tidak dipisahkan, melainkan ditautkan dalam satu sistem simbolik yang kompleks dan berlapis. Inilah yang membuatnya menarik bagi banyak pemikir spiritual di kalangan Yahudi, Kristen, dan bahkan Muslim pada masa pertengahan. Benar, struktur Sefirot dalam Kabalah memang memiliki kemiripan mendalam dengan hierarki spiritual dalam filsafat Neoplatonisme. Kemiripan ini bukan sekadar kebetulan, tetapi mencerminkan adanya pengaruh historis dan konseptual dari pemikiran Yunani terhadap mistisisme Yahudi. Dalam Neoplatonisme, terutama ajaran Plotinus, struktur realitas dimulai dari Yang Esa, The One, sumber absolut yang transenden dan tak tersentuh oleh akal. Darinya mengalir, emanasi. 1. Nous, akal ilahiyah, tingkat pertama kesadaran dan bentuk-bentuk ideal. 2. Psyche, jiwa universal, jiwa dunia yang menjembatani antara dunia spiritual dan materi. 3. Kosmos, dunia fisik yang kita huni. Setiap tingkatan itu merupakan emanasi, bukan ciptaan langsung. Dan semakin ke bawah, semakin jauh dari kesempurnaan Sang Esa. Dalam Kabalah, kita menemukan sistem serupa. 10 Sefirot, yakni tahapan-tahapan manifestasi Tuhan, yang dikenal sebagai Ein Sof, yang tak terbatas. Ke-10 Sefirot tersebut adalah Keter, mahkota, Chokhmah, hikmah, Binah, pemahaman, Chesed, kasih, Gefurah, kekuatan, Tiferet, keindahan, Netzach, keteguhan, Hod, kemuliaan, Yesod, dasar, Malchut, kerajaan. Setiap sefirah adalah perwujudan atribut Tuhan, namun juga bagian dari proses emanasi ilahiyah ke dalam dunia. Seperti dalam Neoplatonisme, dunia fisik dalam Kabalah adalah emanasi paling bawah dari sumber ilahiyah tertinggi, dan semakin ke atas, semakin mendekati keutuhan, kesucian, dan keesaan Tuhan. Kemiripan penting antara keduanya. Struktur bertingkat dari realitas, dari yang paling sempurna menuju yang paling jauh dari asalnya. Tujuan spiritual manusia dalam keduanya adalah kembali naik ke sumber asal, The One atau Ein Sof, melalui penyucian jiwa dan pengetahuan spiritual. Keduanya menekankan pentingnya kontemplasi, kesadaran ilahiyah, dan pengalaman mistik untuk menyatu kembali dengan yang ilahi. Kesimpulan kontekstual, Sefirot dalam Kabalah bukan hanya alat teologis, tapi juga peta spiritual, mirip seperti tangga vertikal dalam Neoplatonisme. Keduanya memberi kerangka bagaimana manusia bisa memahami keberadaan, mengenali asal-usulnya yang ilahiyah, dan menapaki jalan kembali menuju puncak keesaan. Santo Augustinus, tokoh besar dalam tradisi Kristen Latin, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Neoplatonisme yang dirintis oleh Plotinus. Ia hidup di Afrika Utara pada abad ke-4 Masehi, di tengah dunia Romawi yang sedang mengalami pergeseran spiritual dan intelektual. Dalam perjalanan intelektualnya, Augustinus dikenal sebagai filsuf dan teolog besar gereja, yang tulisannya menjadi fondasi bagi doktrin kekristenan Barat. Namun, di balik gagasan-gagasannya yang dianggap ilham dari kitab suci, tersembunyi pengaruh mendalam dari ajaran filsafat Yunani kuno, khususnya pemikiran Plotinus. Augustinus mengenal pemikiran Plotinus melalui karya Porfiri, murid Plotinus, yang telah menerjemahkan dan menyusun Enneads. Neoplatonisme memberinya kerangka berpikir untuk menjelaskan banyak hal yang selama ini ia renungkan, terutama soal Tuhan, jiwa, dan realitas. Bagi Plotinus, Tuhan adalah Yang Esa, sumber mutlak dari segala yang ada, transenden, tak terjamah oleh logika biasa, tapi dapat didekati melalui kontemplasi dan penyucian batin. Augustinus mengambil gagasan ini dan memadukannya dengan ajaran Injil, menciptakan sebuah sintesis baru antara iman dan filsafat. Dalam karya terkenalnya, Confessiones, Augustinus menceritakan pencariannya terhadap kebenaran dan Tuhan. Ia menggambarkan Tuhan bukan sebagai sosok yang jauh, tapi justru sangat dekat, bahkan lebih dekat dari dirinya sendiri. Pandangan ini sangat mirip dengan prinsip utama Neoplatonisme yang menyatakan bahwa sumber segala sesuatu tidak berada di luar sana, tapi di kedalaman eksistensi terdalam manusia. Maka bukan kebetulan jika banyak gagasan metafisik Augustinus memantulkan cahaya dari dunia filsafat Yunani, meskipun ia menyusunnya dengan bahasa Injil.
Augustinus juga melihat jiwa manusia sebagai entitas yang berasal dari dunia spiritual yang tinggi. Jiwa adalah jendela menuju Tuhan. Ini selaras dengan ajaran Plotinus yang menyatakan bahwa jiwa harus naik kembali kepada Yang Esa dengan membersihkan dirinya dari hasrat duniawi dan menyelam dalam perenungan. Augustinus tidak menyebutkan itu dengan istilah yang sama, tapi dalam isi, ia menerapkan pendekatan serupa. Jalan kembali kepada Tuhan adalah jalan pertobatan, kontemplasi, dan anugerah. Dan proses ini menggema kuat dari doktrin penyatuan spiritual yang diajarkan oleh Neoplatonisme. Pengaruh Neoplatonisme pada Augustinus juga tampak dalam cara ia memahami penciptaan. Plotinus mengajarkan bahwa dari Yang Esa terpancar akal, nous, kemudian jiwa universal, lalu alam fisik. Augustinus tidak menerima konsep emanasi secara literal, karena dalam kekristenan Tuhan menciptakan alam semesta dari kehendak, bukan karena keharusan metafisik. Namun struktur bertingkat yang diajarkan Plotinus tetap membekas dalam pandangan hierarkis Augustinus tentang ciptaan dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Jadi, meskipun Augustinus bukan murid langsung Plotinus, ia adalah pewaris intelektualnya dalam konteks kekristenan. Ia meminjam struktur pemikiran, bahasa spiritual, dan visi metafisik Plotinus untuk memperdalam ajaran Injil. Dalam sejarah filsafat dan teologi, ini menjadi bukti bahwa di antara batas agama, ada aliran-aliran ide yang mengalir terus, melintasi iman, kebudayaan, dan zaman. Neoplatonisme menjadi jembatan yang menghubungkan pemikiran Yunani dengan keyakinan Kristen, dan Augustinus adalah arsitek besar yang membangun jembatan itu dari sisi gereja. Augustinus terinspirasi oleh konsep-konsep Neoplatonisme yang selaras dengan pencariannya akan makna ilahi dan hakikat keberadaan manusia. Salah satu gagasan utama yang sangat memengaruhinya adalah pandangan tentang jiwa sebagai entitas yang memiliki asal-usul suci, dan bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk kembali kepada Tuhan. Jiwa bukan sekadar bagian dari tubuh, melainkan memiliki misi spiritual, untuk menyucikan diri dari kecintaan dunia dan naik secara batiniah menuju sumbernya, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi. Gagasan ini sejalan dengan doktrin Neoplatonisme bahwa segala yang ada berasal dari Yang Esa dan harus kembali kepadanya. Ia juga menerima dan mengolah pandangan bahwa dunia ini bukanlah realitas sejati, melainkan semacam bayangan atau refleksi dari dunia yang lebih tinggi dan murni. Dalam pemikiran Plotinus, dunia material adalah hasil paling bawah dari pancaran Tuhan. Augustinus menyerap gagasan ini dalam pandangan Kristennya, bahwa dunia ini bersifat sementara dan seringkali menipu, sementara yang abadi dan sejati hanya ada dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu manusia tidak boleh melekat pada dunia, melainkan harus melampauinya dengan hati yang bersih dan pikiran yang tercerahkan oleh iman. Salah satu simbol paling kuat dalam tulisan-tulisan Augustinus adalah Tuhan sebagai cahaya abadi, sumber terang bagi akal dan jiwa manusia. Konsep ini merupakan pengembangan dari gagasan Plotinus tentang Yang Esa sebagai pusat cahaya metafisis. Augustinus menyebut Tuhan sebagai cahaya yang menerangi batin manusia, bukan cahaya fisik, tapi cahaya kebenaran dan pengertian. Dalam Confessiones, ia menulis bahwa ketika ia berbalik ke dalam dirinya sendiri dan menaiki anak tangga batin, ia menemukan bahwa cahaya ilahi itulah yang membuatnya bisa melihat segala sesuatu secara benar. Melalui perpaduan ini, Augustinus tidak hanya mengembangkan teologi Kristen, tetapi juga memberi warna filsafat Barat dengan spiritualitas yang dalam. Ia menciptakan jembatan antara rasionalitas filsafat dan iman yang tunduk kepada wahyu. Warisan pemikirannya membuktikan bahwa inspirasi dari luar agama, seperti Neoplatonisme, bisa dipadukan secara bijaksana tanpa harus mengorbankan inti keimanan. Dalam hal ini, Augustinus bukan sekadar seorang teolog, tapi juga mistikus dan filsuf jiwa yang mewariskan model pencarian Tuhan yang sangat personal, namun berbasis intelektual. Inilah fondasi yang membentuk bangunan teologi Kristen awal, khususnya dalam tradisi Katolik Roma. Gagasan-gagasan Neoplatonisme, seperti dunia sebagai bayangan dari realitas sejati, jiwa sebagai entitas abadi yang rindu bersatu kembali dengan sumber ilahi, serta Tuhan sebagai kebenaran mutlak dan cahaya abadi,
diintegrasikan secara halus ke dalam ajaran-ajaran gereja. Para bapak gereja seperti Augustinus, Ambrosius, hingga Thomas Aquinas di kemudian hari mengadaptasi struktur berpikir filsafat Yunani untuk memperdalam penjelasan tentang iman Kristen. Mereka menggunakan kategori-kategori metafisika neoplatonis untuk menjelaskan Tritunggal, dosa, anugerah, dan keselamatan. Hasilnya bukan hanya memperkaya teologi, tetapi juga membentuk cara gereja memahami relasi antara manusia dan Tuhan, tubuh dan jiwa, waktu dan kekekalan. Dalam teologi Katolik Roma khususnya, pengaruh Neoplatonisme terlihat dalam konsep tentang dunia sebagai Valley of Souls Exile, lembah pengasingan jiwa dari Tuhan. Dunia bukan untuk dilupakan, tetapi bukan pula tempat tinggal abadi. Oleh karena itu, kehidupan spiritual dianggap sebagai ziarah menuju terang ilahi, serupa dengan tahapan-tahapan pendakian jiwa dalam Neoplatonisme. Yang membedakannya dari pemikiran pagan adalah bahwa semua itu disusun dalam bingkai wahyu, dalam kepercayaan bahwa Kristus adalah Sang Sabda, Logos, yang menjadi manusia, dan gereja adalah tubuh rohani yang membimbing jiwa kembali kepada sumbernya. Maka bisa dikatakan, Neoplatonisme menyediakan bahasa, struktur, dan kerangka metafisis, sedangkan iman Kristiani mengisi kerangka itu dengan isi wahyu ilahi. Kombinasi inilah yang melahirkan wajah khas teologi Katolik. Rasional, mendalam, dan bersifat mistik, tapi tetap teguh pada dogma dan tradisi. Neoplatonisme tidak hanya berbicara tentang asal-usul semesta atau hierarki realitas, tetapi juga meninggalkan jejak yang kuat dalam cara berpikir tentang dosa, jiwa, dan penyucian batin, terutama dalam tradisi mistik dan teologi agama samawi. Konsep dosa, dalam kerangka neoplatonis, bukan hanya pelanggaran hukum moral, tetapi dipahami sebagai jarak spiritual antara jiwa dan sumber aslinya. Yang Esa. Dosa adalah ketertarikan jiwa pada dunia materi, pada nafsu dan kenikmatan fana, yang membuatnya lupa asal-muasalnya yang suci. Maka, berdosa artinya turun dari ketinggian spiritual menuju kehinaan eksistensial. Dosa bukan sekadar tindakan, tetapi kondisi jiwa yang melupakan cahaya. Jiwa dalam pandangan ini adalah entitas yang berasal dari tingkat ilahi dan diturunkan ke dunia fisik. Ia pada dasarnya suci, namun terpenjara dalam tubuh dan dilingkupi oleh kabut keinginan. Tujuan hidup bukan sekadar bertahan hidup atau menjalani hukum formal, tetapi melakukan katarsis, penyucian diri, agar bisa naik kembali mendekati sang sumber. Jiwa yang jernih akan makin mampu menerima pancaran kebenaran dan menyatu dengan realitas tertinggi. Konsep penyucian batin dalam Neoplatonisme sangat berpengaruh pada praktik asketisme, tasawuf, dan spiritualitas monastik. Baik dalam Islam, tasawuf, Kristen, mistisisme Katolik dan Ortodoks, maupun Yahudi, Kabalah. Kita temukan gagasan yang sangat mirip, bahwa manusia harus menjauhkan diri dari dunia yang penuh ilusi, zuhud, khilwah, retreat, menundukkan hawa nafsu, riadah, puasa, tapa, dan mengisi diri dengan zikir, meditasi, dan kontemplasi. Semua demi mengangkat jiwa dari keduniaan menuju ketuhanan. Dengan kata lain, Neoplatonisme menyumbangkan cara berpikir spiritual yang menyeluruh, dari struktur kosmos hingga dinamika batin manusia. Dosa menjadi proses keterpisahan, dan penyucian adalah proses kembali. Sebuah narasi yang kemudian diadaptasi oleh banyak tokoh sufi, mistikus Kristen, hingga rabbi kabalis, sebagai dasar dari perjalanan ruhani, suluk, menuju kesatuan dengan Tuhan. Dalam tradisi Islam, pengaruh Neoplatonisme tidak hanya masuk secara terselubung, tapi juga diolah dan dikembangkan oleh para filsuf Muslim menjadi bagian dari warisan intelektual Islam yang sangat kaya. Beberapa tokoh utamanya adalah Al-Kindi, dikenal sebagai Failasuf Al-Arab, filsuf Arab pertama. Al-Kindi berusaha menjembatani antara ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Ia menyerap pemikiran Plato dan Plotinus, khususnya konsep tentang satu sumber kebenaran, serta gagasan bahwa segala sesuatu berasal dari Yang Esa. Namun ia tetap menjunjung wahyu sebagai sumber tertinggi.
Baginya, filsafat adalah sarana untuk memahami agama lebih dalam. Al-Farabi dikenal sebagai Al-Mu'allim Ats-Tsani, guru kedua setelah Aristoteles. Ia mengembangkan teori emanasi dalam kosmologi dan metafisika, yang jelas mengambil inspirasi dari Neoplatonisme. Ia menggambarkan bagaimana dari akalul awal, akal pertama, lahir seluruh tatanan alam semesta, turun bertingkat hingga dunia materi. Namun yang menarik, ia juga menyelaraskan hal ini dengan konsep kenabian, wahyu, dan masyarakat ideal, menjadikannya filsuf politik sekaligus metafisikawan. Ibnu Sina, Avicenna, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat dan ilmu kedokteran Islam. Filsafatnya sangat dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Ia mengembangkan teori tentang jiwa yang abadi, dunia sebagai pancaran dari Tuhan, dan proses kembalinya jiwa kepada al-aql al-fa'al, akal aktif. Semua ini sejajar dengan struktur emanasi ala Plotinus. Ibnu Sina juga berbicara tentang kenikmatan tertinggi sebagai ma'rifah, yaitu kesadaran jiwa akan asalnya yang ilahi. Neoplatonisme dalam Islam tidak sekadar diterima mentah-mentah. Para filsuf Muslim mengambil, menyesuaikan, dan merevisi ajarannya agar sejalan dengan tauhid dan konsep kenabian. Mereka membuang unsur-unsur politeistik Yunani dan menggantinya dengan Tuhan yang esa, transenden, dan personal, sesuai dengan Islam. Jadi, meskipun Neoplatonisme bukan bagian dari wahyu Islam, ia memberi bahasa dan struktur berpikir yang memperkaya eksplorasi akal Muslim dalam memahami alam, jiwa, dan Sang Pencipta. Sebuah dialog intelektual lintas peradaban yang tetap terikat oleh keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala kebenaran. Benar, para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina memanfaatkan konsep Al-Wahid, dan Al-Aql Al-Awwal, sebagai dasar kosmologi dan metafisika mereka. Ini merupakan bentuk adaptasi dari gagasan emanasi dalam Neoplatonisme, khususnya ajaran Plotinus. Dalam filsafat Neoplatonisme, segala sesuatu berasal dari The One, yang Maha Esa, yang berada di luar segala kategori dan tak bisa dijangkau oleh akal atau deskripsi. Darinya, memancar akal universal, nous, lalu jiwa universal, psyche, hingga tercipta dunia materi. Filsuf Muslim kemudian menyusun versi Islam dari teori ini. Allah Al-Wahid adalah sumber tunggal segala wujud, sempurna, dan tak bergantung pada apapun. Darinya memancar. La bi tariq al-mudafa, bukan secara fisik atau waktu. Al-aql al-awwal, yang menjadi awal penciptaan secara hierarkis. Al-aql al-awwal merenungi dirinya sendiri dan Sang Pencipta, sehingga darinya muncul langit-langit dan akal-akal berikutnya, sampai terciptalah dunia materi. Ini bukan penciptaan dalam arti khalq, creatio ex nihilo, seperti dalam teologi Islam, tapi dalam arti urutan metafisis. Suatu skema untuk menjelaskan bagaimana keteraturan wujud berasal dari Yang Maha Satu, tanpa menyekutukannya. Namun penting dicatat, para ulama teologi, mutakallimaan, tidak menerima teori ini secara mutlak. Mereka mengkritik doktrin emanasi karena bertentangan dengan konsep khalq, yang menegaskan kehendak dan kekuasaan absolut Allah dalam menciptakan, bukan sekadar memancar otomatis. Tetapi dalam tradisi filsafat Islam, khususnya yang terpengaruh Neoplatonisme, Al-Wahid dan Al-Aql Al-Awwal menjadi semacam jembatan rasional untuk memahami keteraturan alam semesta, sambil tetap menjaga transendensi Allah dalam keimanan tauhid. Dengan kata lain, ini adalah upaya harmonisasi antara wahyu dan akal. Sesuatu yang menjadi ciri khas peradaban intelektual Islam abad pertengahan. Dalam dunia tasawuf Islam, konsep naiknya jiwa menuju Tuhan bukan sekadar gagasan filosofis, melainkan realitas ruhani yang dijalani dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan ketundukan. Para sufi menggambarkan hidup manusia sebagai safar ilallah, perjalanan panjang menuju Allah, bukan secara fisik, tapi melalui pembersihan hati, pemutusan dari dunia, dan penguatan cinta ilahi. Konsep ini memang memiliki kemiripan struktural dengan ajaran Neoplatonisme, bahwa jiwa berasal dari sumber ilahi, kemudian turun ke dunia materi,
dan harus kembali ke asalnya. Namun, dalam Islam, asal itu bukan sekadar yang esa yang abstrak, melainkan Allah yang Maha Suci, yang dikenal melalui wahyu, nama-namanya, dan perintahnya. Para sufi seperti Al-Junaid Al-Baghdadi menyebut bahwa jalan kembali itu bukan melalui akal saja, tapi melalui syariat yang dijalankan dengan ikhlas, zikir yang membersihkan hati, dan fana, yakni lenyapnya ego dalam cahaya kehadiran Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum ad-Din menyusun tahapan-tahapan ruhani: taubat, zuhud, tawakal, sabar, syukur, hingga cinta, mahabbah, dan makrifat. Ia menegaskan bahwa tanpa mengikuti Rasulullah, tidak ada jalan menuju Allah yang sah. Ajaran ini menjadi benteng penting dari penyimpangan spiritual yang hanya mengandalkan rasa dan intuisi semata. Ibnu Arabi, dalam kerangka yang lebih filosofis dan mistik, tetap mengajarkan bahwa tujuan tertinggi adalah menjadi hamba sejati, bukan menjadi Tuhan kecil. Ia berkata, arif sejati adalah yang tak pernah keluar dari penghambaan, meskipun melihat segala sesuatu dari Allah. Maka dalam tasawuf, perjalanan ruhani bukan sekadar naik ke dimensi spiritual, tapi juga turun kembali ke dunia untuk membawa rahmat dan hikmah. Seorang sufi sejati tidak lari dari masyarakat, tapi membawa cahayanya untuk menebar kasih sayang dan menegakkan keadilan. Kesimpulannya, meskipun Neoplatonisme dan tasawuf sama-sama bicara tentang emanasi dan kembalinya jiwa ke asal, tasawuf berakar dalam tauhid, terikat dengan syariat, dan ditopang oleh sunnah Nabi. Inilah perbedaan paling mendasar. Tasawuf bukan jalan bebas, tapi jalan yang dituntun wahyu dan dibimbing oleh cinta yang suci. Ibnu Arabi, sang sufi agung dari Andalusia, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dan paling kontroversial dalam sejarah tasawuf Islam. Ia dikenal sebagai Syekh Al-Akbar, guru agung, karena keluasan ilmunya, kedalaman pengalamannya, dan ketajaman intuisi spiritualnya. Salah satu konsep sentral dalam ajarannya adalah wahdatul wujud, kesatuan wujud. Wahdatul wujud bukan sekadar filosofi, tetapi laku spiritual dan pemahaman eksistensial yang meruntuhkan dualitas antara makhluk dan Sang Pencipta. Bagi Ibnu Arabi, segala yang ada hanyalah penampakan dari wujud tunggal, yaitu Allah. Dunia ini hanyalah tajalli, penampakan, manifestasi, atau pantulan dari Yang Maha Ada, bukan berdiri sendiri. Konsep ini memang terlihat memiliki garis tipis kesamaan dengan ajaran emanasi dalam Neoplatonisme, di mana realitas muncul secara bertingkat dari satu sumber mutlak menuju dunia materi. Dalam filsafat Plotinus, yang esa memancarkan akal pertama, lalu jiwa dunia, lalu dunia indrawi. Tapi Ibnu Arabi menolak konsep emanasi yang bersifat otomatis. Ia menegaskan bahwa Allah mencipta bukan karena keharusan logis, tetapi karena kehendak dan ilmunya. Ini perbedaan mendasar. Wahdatul wujud bukan berarti semua makhluk adalah Tuhan, bukan panteisme, tapi bahwa tidak ada yang benar-benar memiliki wujud selain Allah. Semua makhluk wujudnya lemah, tergantung, dan sementara, sedangkan wujud Allah itu murni, mutlak, dan kekal. Dalam karya-karyanya seperti Fushus Al-Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menulis bahwa segala yang ada harus dipahami melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ia menggambarkan alam semesta sebagai cermin, dan Allah sebagai zat yang terlihat dalam cermin itu, dengan berbagai bentuk, rupa, dan warna. Tapi cermin bukanlah wajahnya, hanya tempat pantulan. Pemikiran ini membuat banyak ulama terbagi. Sebagian menganggapnya puncak tauhid yang halus dan mendalam. Sebagian lagi menilainya berbahaya, karena bisa disalahpahami menjadi syirik atau kekacauan akidah. Namun yang pasti, Ibnu Arabi bukanlah Neoplatonis. Ia bukan murid Plato atau Plotinus. Ia adalah anak dari wahyu, sunnah, dan jalan tasawuf Islam yang kadang menggunakan bahasa filsafat untuk menyampaikan pengalaman ruhani yang tak terlukiskan. Dan disinilah letak misterinya, antara filsafat dan ilham, antara syariat dan batin, antara wujud dan ketiadaan. Tidak semua ajaran Ibnu Arabi diterima secara mutlak oleh ulama Islam. Meskipun banyak yang memujinya sebagai tokoh sufi agung dan ahli makrifat,
Sebagian besar ulama, terutama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhati-hati. Bahkan ada yang secara terbuka mengkritik ajarannya. Kontroversi utama biasanya muncul pada konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud. Sebagian kalangan memahami ini secara benar, yakni bahwa hanya Allah yang memiliki wujud sejati dan makhluk hanyalah bayangan yang bergantung padanya. Tapi di sisi lain, banyak yang menilainya terlalu kabur, sulit dipahami, dan rentan disalahartikan menjadi panteisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu zat yang sama. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengkritik keras pandangan wahdatul wujud. Mereka menilai bahwa ajaran ini dapat membuka pintu kesesatan akidah karena menyamarkan perbedaan antara Khalik, pencipta, dan makhluk. Bahkan ada yang menyebut sebagian pandangan ekstrim dari pengikut Ibnu Arabi sebagai bentuk zindik, kesesatan spiritual yang tersembunyi dalam bahasa mistik. Namun, banyak pula ulama besar yang membela Ibnu Arabi, seperti Al-Suyuthi, Imam Al-Sharani, dan Al-Qushairi. Mereka menyatakan bahwa Ibnu Arabi adalah seorang wali besar yang tulisannya tidak boleh dibaca sembarangan karena tingkat bahasa dan isyaratnya terlalu dalam. Pemahaman atas karya-karyanya memerlukan penguasaan ilmu syariat, akidah, dan tasawuf tingkat tinggi. Akhirnya umat Islam terbagi dalam menyikapi Ibnu Arabi. Ada yang menganggapnya ulama makrifat besar, yang ajarannya bisa memperdalam iman. Ada pula yang melihatnya sebagai filsuf mistik yang berbahaya, karena ucapannya sulit dibedakan antara batin dan zahir. Namun sikap paling bijak adalah bersikap ilmiah, adil dan tidak tergesa-gesa menghakimi. Tidak menolak tanpa ilmu, dan tidak menerima secara buta. Sebab tidak semua dari Ibnu Arabi wajib diikuti, dan tidak semua pula harus ditolak. Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama besar dalam tradisi Islam yang memiliki pengaruh sangat luas dalam berbagai bidang, seperti fikih, tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam. Ia hidup pada abad ke-5 Hijriah, wafat tahun 505 11 M, dan dikenal sebagai tokoh yang berusaha menyatukan antara dimensi syariat dan hakikat. Meskipun mendalami tasawuf, ia sangat berhati-hati dalam menyikapi ajaran-ajaran tasawuf yang melampaui batas syariat dan akidah Islam. Dalam banyak tulisannya, Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan tasawuf bukanlah untuk menyatukan diri dengan Tuhan secara hakiki, tapi untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih makrifah, yaitu pengetahuan rohaniah tentang kebesaran dan keagungannya. Ia menekankan pentingnya mengikuti syariat dalam seluruh tahapan suluk, perjalanan spiritual. Baginya, kedekatan dengan Allah bukan berarti melebur atau menyatu secara zat, melainkan mendekat secara maknawi, yaitu dengan menaati perintahnya, menjauhi larangannya, memperbaiki hati, dan menjadikan Allah sebagai tujuan akhir segala amal dan niat. Dalam pandangan Al-Ghazali, Tuhan tetap suci dari segala bentuk penyatuan dengan makhluk. Ia sangat menolak pandangan-pandangan ekstrim dalam sebagian ajaran tasawuf falsafi, seperti konsep ittihad, penyatuan antara manusia dan Tuhan, atau hulul, penjelmaan Tuhan dalam diri makhluk. Menurutnya, pandangan ini bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam yang mengajarkan bahwa Allah Maha Esa, Maha Suci, dan tidak menyerupai apapun dari ciptaannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamainya dalam zat, sifat, maupun perbuatan. Karena itu, klaim bahwa seorang manusia bisa menyatu dengan Tuhan adalah bentuk kekeliruan yang sangat fatal dan tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Dalam karya terkenalnya Al-Munqidh Minadh Dhalal, Al-Ghazali mengisahkan perjalanan intelektual dan spiritualnya. Ia mempelajari ilmu kalam, filsafat Yunani, batiniyah, dan tasawuf. Setelah melewati semuanya, ia memilih tasawuf sebagai jalan keselamatan. Namun tasawuf yang ia ikuti adalah tasawuf yang tetap berada dalam bingkai syariat, bukan tasawuf yang melampaui batas dan mengabaikan rambu-rambu akidah. Ia menerima makna batin, tapi tidak melepaskan makna lahir. Ia menghormati kedalaman spiritual, tapi tidak mengorbankan kemurnian tauhid. Dalam Ihya Ulum Al-Din, ia menyebutkan bahwa orang-orang yang terlalu larut dalam klaim spiritual tanpa ilmu dan tanpa bimbingan syariat
bisa tersesat dan bahkan tergelincir dalam kekufuran. Ia mengingatkan bahwa tidak semua yang merasa dekat dengan Tuhan itu benar-benar dekat dalam pandangan Allah. Bahkan banyak yang terjebak dalam bisikan hawa nafsu atau khayalan spiritual belaka. Oleh karena itu, bagi Al-Ghazali, jalan tasawuf sejati adalah yang berlandaskan ilmu, adab, mujahadah, melawan hawa nafsu, dan pengamalan syariat secara utuh. Jadi, meskipun Al-Ghazali menerima pengaruh pemikiran filosof dan menyerap beberapa aspek filsafat spiritual, ia tidak pernah menerima doktrin penyatuan zat makhluk dengan Tuhan. Baginya, Allah tetap transenden dan terpisah dari makhluk. Kedekatan dengannya bersifat ruhani, bukan fisikal maupun esensial. Kritik utama terhadap pemikiran Plotinus dalam perspektif Islam terletak pada dua hal mendasar. Pertama, adalah persoalan ontologis mengenai hubungan antara Tuhan dan makhluk. Plotinus dalam ajaran Neoplatonismenya memaparkan bahwa seluruh realitas berasal dari Yang Esa, The One, melalui proses emanasi, yaitu pemancaran bertingkat. Dari Tuhan lahir akal, nous, dari akal lahir jiwa dunia, world soul, dan dari jiwa dunia lahir alam materi. Meskipun tampak bertingkat dan bersifat hierarkis, namun proses emanasi ini memunculkan kesan bahwa makhluk adalah bagian tak terpisahkan dari zat ilahi, atau setidaknya pancaran langsung darinya. Dalam pandangan Islam, terutama dari sudut akidah Ahlus Sunnah, ini adalah konsep yang bermasalah. Islam menegaskan pemisahan tegas antara Khalik, pencipta, dan makhluk yang dicipta. Allah adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya, tidak melebur dalam ciptaan, tidak keluar darinya, dan tidak memancarkan zatnya ke dalam apapun. Alam semesta bukanlah bagian dari Tuhan, melainkan ciptaannya yang terpisah secara hakiki. Al-Quran secara eksplisit menyatakan, Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. QS Asy-Syura 11. Maka dari itu, ide emanasi seperti dalam Neoplatonisme dapat membuka pintu kepada faham panteisme atau wahdatul wujud dalam bentuk yang tidak disaring oleh syariat. Kedua, Plotinus tidak berbicara mengenai wahyu, syariat, atau kerasulan dalam konsepnya tentang spiritualitas. Bagi Plotinus, jalan tertinggi menuju Yang Esa adalah melalui kontemplasi batin, penyucian jiwa, dan pengalaman mistik yang mendalam. Ia tidak meyakini adanya hukum ilahi yang diturunkan secara eksplisit kepada manusia melalui para nabi. Tidak ada peran wahyu sebagai panduan moral dan sosial yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks keimanan Islam, ini adalah kelemahan mendasar. Karena dalam Islam, wahyu adalah satu-satunya sumber petunjuk yang otoritatif dan absolut. Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan syariatnya dan memberikan panduan yang jelas kepada umat manusia. Bukan hanya untuk mencapai kesucian pribadi, tetapi juga untuk membangun peradaban yang lurus di dunia. Tanpa wahyu, ajaran mistik atau kontemplatif yang hanya mengandalkan akal dan intuisi bisa sangat rentan terhadap penyimpangan. Ia bisa bersifat terlalu subjektif, penuh spekulasi, dan tidak memiliki batas-batas yang jelas antara kebenaran dan kesesatan. Oleh sebab itu, meskipun ajaran Plotinus menawarkan struktur filsafat spiritual yang tampak indah dan menginspirasi banyak pemikir lintas agama, Islam tetap menempatkan wahyu dan risalah sebagai dasar utama setiap jalan menuju Tuhan. Tanpa keduanya, maka pemikiran tersebut tetap berada di luar wilayah kenabian yang sahih menurut syariat. Meskipun pemikiran Plotinus tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam, para filsuf Muslim klasik tidak serta-merta menolaknya. Sebaliknya, mereka menyaring gagasan-gagasannya dengan penuh kehati-hatian. Mereka memilah antara yang sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan yang bertentangan dengan dasar akidah. Lalu mereka menyelaraskan sebagian pemikirannya dengan prinsip-prinsip Islam, bukan dengan meniru mentah-mentah, tetapi dengan memberi makna baru yang selaras dengan wahyu. Tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga Mulla Shadra menempatkan konsep Yang Esa dalam Neoplatonisme ke dalam kerangka Tuhan dalam Islam. Allah sebagai pencipta yang mutlak, yang maha satu, namun tidak terikat oleh hierarki atau emanasi materi. Mereka menolak anggapan bahwa alam muncul dari Tuhan secara otomatis,
tetapi menyatakan bahwa penciptaan terjadi dengan kehendak dan ilmu Allah. Sebagian juga mengambil konsep akal pertama dari Neoplatonisme dan menafsirkannya sebagai ciptaan pertama Allah, bukan bagian darinya. Ini menunjukkan usaha serius dalam membumikan filsafat ke dalam kerangka tauhid, bukan menggantikan wahyu dengan akal, tetapi menjadikan akal sebagai alat untuk merenungi keagungan Sang Pencipta. Dengan pendekatan ini, para filsuf Muslim tidak hanya menjadi pengikut pemikiran Yunani, tetapi menjadi penafsir yang kritis. Mereka menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti kesatuan mutlak antara Tuhan dan makhluk, atau penolakan terhadap wahyu, dan menjaga jarak dari pemikiran-pemikiran mistik yang bisa melenceng dari akidah. Inilah yang membedakan tradisi filsafat dalam Islam. Ia tidak tunduk pada rasionalisme ekstrim atau mistisisme liar. Ia berjalan dalam pagar keimanan, menjadikan akal sebagai sahabat wahyu, bukan pengganti wahyu. Dan dalam proses itu, warisan Plotinus tetap hidup, tapi bukan sebagai sumber kebenaran mutlak, melainkan sebagai inspirasi yang telah difilter oleh cahaya tauhid. Plotinus mungkin tidak membawa wahyu, tidak mengaku sebagai nabi, dan tidak mengklaim dirinya sebagai utusan dari Tuhan. Namun gagasan-gagasannya tentang jiwa, ketuhanan, dan dunia spiritual begitu dalam, hingga memengaruhi cara berpikir banyak pemeluk agama samawi selama berabad-abad. Ia tidak hidup dalam tradisi kenabian, tapi pemikirannya tentang Yang Esa, tentang kembalinya jiwa kepada sumber asalnya, tentang dunia sebagai bayangan dari realitas yang lebih tinggi, membuka ruang perenungan bagi para pemikir Muslim, Kristen, dan Yahudi. Bukan karena ia memiliki kebenaran mutlak, tapi karena kerangka berpikirnya menawarkan jembatan antara akal dan iman, antara filsafat dan kepercayaan. Ia mungkin tidak menerima wahyu dari langit, tapi banyak yang melihat bahwa ia menangkap jejak-jejak kebenaran itu lewat kontemplasi dan pencarian yang sungguh-sungguh. Dalam pandangan filsuf Muslim seperti Al-Farabi atau Ibnu Sina, hikmah yang mendalam bisa datang dari mana saja, selama tetap dibimbing oleh wahyu yang sahih. Jadi meski Plotinus bukan nabi, ia tetap menjadi simbol dari satu hal penting, bahwa pencarian akan Yang Maha Esa bukan milik satu umat, tapi suara hati manusia universal, yang dalam Islam harus disempurnakan dengan petunjuk wahyu. Tapi ia membuka pintu kontemplasi bagi banyak umat beragama. Melalui bahasanya yang penuh kedalaman dan pemikirannya yang melampaui zamannya, Plotinus memberi kerangka bagi jiwa manusia untuk merenungi asal-usul dan tujuan akhir keberadaannya. Ia tidak menawarkan wahyu, tapi menghadirkan pemikiran yang mengajak manusia untuk menoleh ke dalam, menjernihkan jiwa, dan mendekat kepada sesuatu yang transenden, yang ia sebut sebagai Yang Esa. Bagi umat Kristen awal, pemikirannya menjadi fondasi bagi teologi mistik dan konsep tentang Tuhan sebagai sumber cahaya dan kebenaran tertinggi. Dalam tradisi Yahudi, ia memberi warna pada mistisisme Kabbalah yang memahami Tuhan lewat lapisan-lapisan emanasi cahaya. Dan bagi filsuf serta sufi Muslim, pemikirannya menjadi inspirasi yang kemudian disaring dan ditimbang dengan timbangan akidah. Tidak untuk menggantikan wahyu, tetapi untuk membantu memahami kedalaman makna penciptaan dan perjalanan spiritual manusia. Plotinus memang tidak mengklaim langit, tapi langitlah yang menjadi arah dari seluruh pencariannya. Dan di titik itu, ia menjadi saksi bahwa pencarian terhadap kebenaran, walau lahir dari akal, tetap bisa mengetuk gerbang ilahi. Di balik tembok agama, ternyata ada cahaya akal yang pernah menyinari mereka bersama. Plotinus dan para pewaris pemikirannya membuktikan bahwa meskipun manusia berbeda dalam wahyu, bahasa, dan tradisi, tapi ada satu jembatan yang menyentuh semua, pencarian akan Yang Maha Esa. Filsafat Neoplatonisme menjadi bukti bahwa akal, bila jujur dan bersih dari hawa nafsu, bisa menuntun manusia ke arah yang sama, menuju sumber segala cahaya, kebenaran, dan kesempurnaan. Di saat agama-agama besar saling mencurigai, pemikiran ini pernah mempersatukan rabi Yahudi, teolog Kristen, dan sufi Muslim dalam satu ruang perenungan. Bukan untuk mencampur adukan iman, tapi untuk menemukan simpul batin yang sama, bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia, tapi tentang kembali kepada sumbernya. Dalam sunyi kitab, di balik suara doa, cahaya itu tetap menyala. Neoplatonisme bukan agama, tapi ia pernah menjadi ruang pertemuan diam-diam antara tiga keyakinan besar,
Bukan lewat perdebatan doktrin, tapi lewat kontemplasi jiwa. Bukan di medan perang, tapi di ruang sunyi para pencari hakikat. Di sanalah para rabi Yahudi, teolog Kristen, dan sufi Muslim yang tulus mencari kebenaran, menemukan bahwa di balik nama-nama yang berbeda, ada kerinduan yang sama. Kembali pada Yang Esa. Neoplatonisme tidak meminta kita meninggalkan iman, tapi mengajak berpikir lebih dalam tentang makna keberadaan. Ia menyentuh sisi terdalam manusia, bahwa di atas semua wujud ada satu realitas mutlak, dan kepadanya jiwa kita rindu pulang. Bukan wahyu, tapi ia mengantarkan banyak hati menuju pintu wahyu. Dan di sana, agama menemukan kembali hakikatnya. Sebagai cahaya, bukan sekadar simbol. Saat dunia saling curiga, mungkin kita butuh filsafat untuk kembali saling memahami. Bukan untuk menggantikan wahyu, tapi untuk membuka ruang dialog. Bukan untuk mencampur keyakinan, tapi untuk melihat bahwa di balik perbedaan, manusia tetaplah makhluk pencari makna. Filsafat seperti Neoplatonisme mengajarkan bahwa sebelum kita saling menghakimi, kita bisa saling merenung. Bahwa kebijaksanaan bukan milik satu golongan, tapi warisan akal yang diberikan Tuhan kepada semua manusia. Mungkin dengan itu, dunia yang terpecah bisa mulai menyatu. Bukan dalam satu agama, tapi dalam rasa hormat terhadap pencarian suci masing-masing jiwa. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.